Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Guru Bermanfaat. Pada kesempatan kali ini, kami akan memberikan informasi terkait dengan salah satu jalur masuk Universitas Airlangga, yaitu melalui jalur seleksi mandiri. Di kesempatan kali ini, kita akan memberikan informasi terkait dengan keketatan yang ada di seleksi masuk jalur mandiri Universitas Airlangga. Informasi ini informasi resmi yang disajikan oleh Universitas Airlangga melalui website resminya di Pusat Penerimaan Mahasiswa Baru, yaitu ppmb.uner.ac.id. Ketika kalian membuka informasi di website ini, akan disajikan beberapa informasi, mulai dari informasi umum, ada daya tampung, ada persyaratan, ada tata cara pendaftaran, ada materi ujian, sampai dengan keketatan. Nah, pada kesempatan kali ini, kita akan membahas atau menyajikan informasi terkait dengan keketatan yang ada di jalur mandiri Universitas Airlangga, khususnya untuk persiapan di seleksi tahun 2022. Baik, ketika kita buka ada beberapa keketatan. Di sini ada jalur SBMPTN, ada SNMPTN, dan ini yang kita cari, yaitu keketatan jalur mandiri tahun 2021-2022. Ini adalah data resmi yang diberikan oleh Universitas Airlangga di tahun 2021 sebagai dasar informasi untuk kalian yang berencana masuk melalui jalur mandiri di Universitas Airlangga di tahun ini, tahun 2022. Baik, yang pertama, keketatan Prodi Saintek di Mandiri tahun 2021, peringkat pertama masih diisi dengan kedokteran dengan 4,41%. Kemudian, nah ini kejutan yang terjadi, ternyata peringkat kedua yang beberapa tahun terakhir adalah kedokteran gigi, dan kali ini sudah diambil oleh sistem informasi, yaitu mencapai 6,51%. Kemudian diikuti dengan kedokteran gigi dengan 6,75%. Kami sampaikan di sini pula bahwa semakin kecil persentase yang ada di prodi tersebut, maka keketatan yang ada di program studi tersebut semakin tinggi, atau peluang untuk masuk juga semakin ketat. Baik, selanjutnya di peringkat keempat ada teknik lingkungan, yaitu sebesar 8,94%. Kemudian ada teknik biomedis sama 8,94%. Kemudian ada statistika dengan persentase 9,58%. Kemudian ada teknik industri sebesar 11,15%, dan diikuti dengan beberapa prodi yang lainnya di bidang atau di kelompok saintek. Sampai dengan yang paling besar di sini adalah teknologi hasil perikanan yang persentase keketatannya 30,45%. Jadi cukup besar peluang untuk masuk di program studi teknologi hasil perikanan. Jadi kami sampaikan untuk kalian yang melihat peluang untuk masuk di Universitas Airlangga, maka data keketatan ini bisa menjadi data awal kalian dalam mempertimbangkan pilihan program studi khususnya di jalur mandiri di tahun ini, tahun 2022. Selanjutnya mungkin di kelompok program studi Soshum di Mandiri tahun 2021, peringkat pertama. Nah, peringkat pertama biasanya di sini psikologi, dan ini juga kejutan yang luar biasa. Yang peringkat pertama adalah manajemen, yaitu mencapai 9,51%. Diikuti dengan ilmu komunikasi dengan 9,53%. Kemudian ada ilmu administrasi negara, yaitu 11,30%. Kemudian ada sosiologi dengan 11,64%. Kemudian ada ilmu hubungan internasional dengan 11,94%. Kemudian ada psikologi dengan 12,24%, dan diikuti dengan beberapa program studi kelompok Soshum yang lainnya.
sampai kemudian yang paling besar peluang ada di program Sosum di sini adalah akuntansi kampus Banyuwangi dengan keketatan 34,43%. Artinya semakin besar persentase yang ada di suatu prodi tersebut, maka semakin besar pula peluang untuk masuk, ataupun semakin rendah keketatan yang ada di program studi tersebut. Maka untuk kalian pejuang PTN di UNER khususnya, apalagi di program studi Soshum, data ini bisa jadikan data referensi untuk melihat peluang bagaimana kalian menentukan program studi yang akan kalian pilih, khususnya di jalur mandiri di tahun ini, tahun 2022, di kampus Universitas Airlangga. Di sini juga diberikan keterangan resmi bahwa keketatan yang ditampilkan dalam bentuk persentase, yaitu dari jumlah yang diterima dibagi dengan jumlah peminat dikali 100%. Semakin rendah persentase keketatan menunjukkan semakin ketat. Saya ulangi, semakin rendah persentase keketatan menunjukkan semakin ketat persaingan untuk masuk di jurusan tersebut. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk kalian semua, pejuang perguruan tinggi negeri di seluruh Indonesia. Jangan lupa untuk subscribe channel Guru Bermanfaat untuk mendapatkan informasi-informasi update yang lainnya terkait dengan jalur masuk perguruan tinggi negeri pada tahun 2022. Terima kasih, mohon maaf, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.